Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari belajar saya tentang sistem reproduksi pria. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Monica Priscilla Suryati dengan NIM 25 1111111120004. Baik, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Jadi, sistem reproduksi pria itu adalah rangkaian organ dan kelenjar yang bekerja untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma serta hormon testosteron. Sistem ini berperan dalam proses reproduksi dengan mendukung pembentukan gamet, fungsi seksual, dan pematangan sperma, sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan. Fungsinya sendiri itu yang pertama adalah untuk menghasilkan dan mematangkan sperma, memproduksi hormon testosteron, serta menyalurkan sperma keluar tubuh melalui proses ejakulasi. Nah, yang kedua itu ada berperan dalam pembentukan ciri-ciri seksual sekunder, pengaturan libido, dan menjaga kesehatan serta fungsi organ reproduksi secara keseluruhan. Jadi bisa dilihat di sini struktur-struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam reproduksi pria. Yang pertama itu ada kandung kemih, ada tulang panggul, ada vas deferens, ada uretra, ada penis, ada testis, ada skrotum, ada epidimis, ada rektum, ada kelenjar borburetal, ada kelenjar prostal, dan vesikula seminalis. Nah, ada juga vas deferens di dalam ini. Ini yang bagian internal itu ada vas deferens, ada kandung kemih, ada uretra, ada irisan epididymis, ada irisan testis, ada tubulus seminiferus, ada penis, ada testis, ada epididymis, dan ada uretra. Jadi organ reproduksi eksterna itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada penis. Nah, penis sendiri itu adalah merupakan organ reproduksi luar yang fungsinya sebagai alat kopulasi sekaligus jalur kedua keluarnya sperma dan urin melalui uretra. Nah, struktur penis sendiri itu terdiri dari batang, glans, dan jaringan erektil yang dapat terisi darah sehingga memungkinkan terjadinya ereksi. Nah, kemampuan ereksi ini penting untuk memfasilitasi pengeluaran sperma selama hubungan seksual. Selanjutnya itu ada skrotum. Nah, skrotum adalah kantung kulit tipis tanpa lemak yang berwarna kecoklatan. Nah, itu dia menggantung di belakang penis dan berada di depan anus. Jadi si skrotum ini fungsinya menjaga suhu testis tetap lebih rendah dari suhu tubuh sekitar 35 derajat agar spermatogenesis berlangsung optimal. Selanjutnya organ reproduksi internal. Jadi yang pertama itu ada testis. Nah, testis itu berbentuk oval dan berjumlah dua. Letaknya di dalam skrotum dan digantung oleh funiculus spermaticus. Testis sendiri itu fungsinya sebagai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, suhunya sendiri itu di dalam skrotum lebih rendah, diharuskan lebih rendah karena itu penting untuk proses pembentukan sperma. Selanjutnya atau yang kedua itu ada epididymis. Nah, jadi epididymis itu merupakan saluran panjang berliku sekitar 6 meter jika direntangkan yang menempel pada sisi posterior testis. Nah, di dalamnya sendiri itu epididymis itu sperma menjalani proses pematangan sehingga flagel atau ekor sperma mulai berfungsi dan gerakannya menjadi lebih aktif. Otot polos pada dinding epididymis itu membantu mendorong sperma menuju vas deferens.
Selanjutnya ada organ reproduksi internal. Nah, yang ketiga, organ reproduksi internal ada van deferens. Nah, vas deferens itu adalah saluran berotot yang membawa sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Pada saat ejakulasi, otot polos di dinding vas deferens berkontraksi sehingga sperma didorong ke ductus ejaculatorius untuk bercampur dengan cairan semen. Vas deferens juga membentuk bagian dari funiculus spermaticus bersama pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat. Yang keempat, ada ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius berjumlah dua, terbentuk dari pertemuan antara vas deferens dan vesicula seminalis. Panjangnya sendiri itu sekitar 2 cm dan berjalan melalui prostat menuju uretra prostatika. Fungsinya sendiri adalah untuk menyalurkan sperma serta sekresi vesikula seminalis menuju uretra selama ejakulasi. Dari saluran inilah campuran sperma itu bercampur dengan cairan semen sehingga terbentuk sebelum keluar melalui penis. Selanjutnya itu ada kelenjar bulboretralis atau koper. Nah, jadi kelenjar bulboretralis ini terletak di bawah prostat dan fungsinya menghasilkan cairan bening yang keluar sebelum ejakulasi. Cairan ini bersifat basah, membantu melemasi uretra dan menetralkan sisa keasaman urin. Fungsi ini sangat penting agar sperma dapat melewati uretra dengan aman tanpa rusak akibat lingkungan yang terlalu asam. Selanjutnya itu ada uretra. Nah, uretra pria itu fungsinya ganda sebagai saluran urin serta sebagai saluran ejakulasi. Nah, uretra ini memiliki tiga bagian. Yang pertama uretra prostatika, yang kedua ada membranacea, dan yang terakhir itu ada penile atau spongiosa. Nah, pengeluaran urin dan sperma tidak terjadi bersamaan karena otot-otot tertentu menutup jalur urin saat ejakulasi. Uretra sendiri itu merupakan saluran akhir yang membawa semen keluar dari tubuh melalui penis. Nah, hormon reproduksi pada pria. Nah, yang pertama itu ada testosteron atau gunanya itu sebagai perkembangan karakteristik seksual sekunder serta sebagai spermatogenesis. Yang kedua ada estrogen. Nah, perannya sendiri itu sangat penting dalam proses spermatogenesis karena membantu mengikat hormon ke dalam tubulus seminiferus sehingga sperma dapat matang secara optimal. Nah, selanjutnya itu ada gonadotropin yang terdiri dari LH dan FSH. Nah, LH-nya itu berfungsi sebagai perangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron, sedangkan FSH-nya itu membantu untuk memulai pembentukan sel sperma di tubulus seminiferus. Nah, masuk ke spermatogenesis. Nah, jadi spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Proses ini dimulai dari sel induk sperma yang disebut spermatogenium, kemudian berkembang menjadi spermatosit dan berubah menjadi spermatid dan akhirnya matang menjadi spermatozoa atau sel sperma. Nah, hormon FSH dan testosteron sangat berperan untuk memastikan sperma tumbuh dengan bentuk yang lengkap, memiliki ekor, dan siap untuk bergerak serta membuahi sel telur. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menonton.
Salah hilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.